Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Fiksi Cerita Horor. Untuk kisah kali ini ada sebuah kisah yang berjudul Demi Sebuah Dendam untuk Mantan Suami. Dan untuk seperti apa kisahnya, tanpa berlama-lama lagi, mari kita masuk ke ceritanya. Mia beruntung sekali ya, dapat suami yang ganteng, celetuk Sarah seorang di sudut kamar. Sementara Mia duduk di depan cermin dengan mata terpejam. Ia pasrah di depan seorang perias pengantin yang sibuk menghias wajahnya. Ibu Mia tertawa. Jelas ia merasa lega karena si putri sulung bersedia menikah meskipun agak terlambat dibandingkan dengan teman-teman seusianya. Rata-rata teman Mia telah memiliki 2 orang anak, sedangkan putrinya sempat menunjukkan tidak ada niatan ingin bersanding di pelaminan. Usia Mia yang telah mencapai angka 30 tahun, tapi kesibukannya bekerja sebagai guru di sebuah sekolah menengah pertama membuat gadis itu tidak memperhatikan lelaki di sekitarnya. Wajah manis dengan rambut lurus sebahu Mia sebenarnya menarik banyak perhatian lelaki. Namun sikap yang cenderung tegas dan juga dingin membuat mereka semua mundur satu persatu. Suaminya orang mana sih mbak? Dengar-dengar dia itu dokter ya? Apa benar? Tanya tetangganya kembali. Bertanya karena rasa penasaran. Ia ingin tahu sosok lelaki mana yang berhasil menaklukkan hati gadis itu. Dulu sering disebut-sebutnya sebagai perawan tua itu. Ya, katanya sih begitu. Aku sendiri juga baru beberapa kali ketemu dengannya karena dia sibuk sekali, ucap Ibu Mia menjawab apa adanya. Kalau dihitung-hitung mungkin tidak sampai 10 kali ia bertemu. Apa kamu yakin kalau dia laki-laki baik, Mbak? Jangan-jangan dia nipu loh. Dia berniat membohongi kalian karena Mia itu kan sudah gak punya ayah lagi. Kalian kan juga tinggal jauh dari keluarga lain, sehingga ya dia bisa berbuat seenaknya. Aku sih ikut seneng kalau memang dia dokter, tapi kalian itu jangan sampai tertipu dengan lelaki yang bermodal mulut manis saja. Bagaimana coba kalau kejadian kriminal yang sering kita tonton di televisi itu benar-benar terjadi pada kalian? Entah apa maksud dari perempuan itu, tetapi ucapan bernada sinisnya mampu menarik beberapa perhatian wanita yang ada di sana. Begitupun dengan Mia. Dia sontak membuka matanya yang sempat terpejam. Kalau iri bilang saja Bu, tidak perlu menakut-nakuti ibuku, ucap Mia dengan kata pedas yang keluar dari bibir manis yang sudah diolesi lipstik itu. Katakan saja kalau kamu itu sirik, kalau gadis perempuan tua ini dipinang sama dokter, beda sama anak kamu itu yang hamil tapi belum juga menikah. Ibu Mia segera mendesis, memperingatkan anaknya agar segera diam. Dia tidak ingin acara resepsi pernikahan ini berubah menjadi keributan. Namun Mia adalah Mia, perangainya tenang kalau tidak ada yang mengusik terlebih dahulu, tapi bisa berubah ganas jika perasaannya tersinggung. Wajah tetangganya itu langsung merah padam mendengar cercaan dari Mia. Memang benar anaknya hamil di luar nikah, tetapi dia tidak sudi jika Mia membuka aib itu di depan banyak orang. Kurang ajar ya mulutmu itu, harus diajari supaya jangan bicara sembarangan. Mia mendengus dingin. Bukannya kita sama ya Bu, semua orang di kampung ini juga sudah tahu kalau ibu sering menghinaku sebagai perawan tua yang tidak laku-laku karena tidak punya bapak. Wajah tetangga Mia langsung merah padam karena balasan Mia yang tidak tanggung-tanggung. Terlebih ketika di situ Mia kembali memejamkan mata dan bersiap, seolah tidak ada ucapannya yang membuat seisi ruangan itu heboh. Ya, kalau memang benar gak suka dengan sikapku, ini serahkan pulang saja Bu. Aku juga tidak mengharapkan kehadiran orang yang dengan mulut beracun sepertimu itu ingin merusak hari bahagia ibuku, Mia berkata ketus. Ia menolak untuk meminta maaf meskipun ibunya terus mencolek bahu Mia. Ia sibuk memberikan kode agar meralat semua kalimat pedas yang baru saja dikatakan. Terdengar pintu ditutup dengan bantingan keras, disusul oleh sebuah langkah kaki yang menghentakkan kuat meninggalkan kamar tempat Mia dirias. Sedangkan seisi kamar hening, tidak ada yang berani angkat suara. Ngapain Mia Bu? Setelah yakin tetangganya yang selalu menyinyir itu telah pergi menjauh, barulah Mia mengucapkan kata itu. Mia lebih suka pernikahan ini dihadiri oleh orang-orang yang benar-benar mengharapkan kebahagiaan. Kita bukan orang yang mencari kesalahan,
lalu mengungkitnya suatu hari nanti sebagai bahan tertawaan. Ibunda Mia hanya bisa menggelengkan kepala. Perangai keras Mia muncul karena masa lalu mereka yang pahit ketika para gadis lain sibuk menikmati masa remaja. Dia lebih banyak menghabiskan waktu untuk mencari uang. Hidup yang keras telah membuatnya menjadi lebih tegas. Mia tidak sudi dia ketika harga dirinya diinjak-injak oleh orang lain. Ya sudahlah, semuanya juga sudah terlanjur. Ibunya Mia memaksakan senyum lalu meminta agar riasan Mia dilanjutkan. Sementara itu dia bergegas keluar untuk mencari tahu keadaan di luar sana. Dia lalu berpapasan dengan Nina, putri bungsunya yang juga sudah bangun sejak dini hari untuk mempersiapkan acara tersebut. Keluarga mempelai sudah dalam perjalanan, Bu. Sebentar lagi mungkin mereka datang. Nina menyampaikan kabar kepada ibunya tanpa memperhatikan wajah ibunya yang terlihat khusus. Lalu ibunya memegang tangan Nina. Dia menarik tangan itu. Ibunya membisikkan kepada Nina untuk memastikan tidak ada lagi keributan baru dengan tetangganya itu. Wah, Mbak Mia pasti marah besar, Bu. Nina tahu seberapa banyak rasa sakit hati yang dipendam oleh Mia selama ini karena mulut-mulut mereka yang selalu mengatakan kalau Mia adalah perawan tua. Walau memiliki wajah manis, tetapi dia berasal dari keluarga sederhana. Baginya sulit untuk memperoleh suami di usia yang tidak lagi belia. Dia berhasil menikahi lelaki tampan, tidak hanya berwajah tampan. Lelaki itu berasal juga dari keluarga berada, ditambah lagi dengan kenyataan bahwa pekerjaan Tio adalah sebagai dokter. Wajar saja jika banyak orang iri mendengarnya. Karena itu, tidak ada seorang pun percaya bahwa Mia berhasil memikat Tio dengan pesonanya sendiri. Gadis itu diduga memelet Tio agar tunduk di bawah kakinya. 3 tahun pun berlalu. Pernikahan Mia dan Tio awalnya berjalan lancar. Mereka tinggal bersama di rumah ibu dengan alasan tidak ada yang menemani orang tua itu. Sedangkan Nina, adiknya, sibuk bekerja di luar kota. Seiring berjalannya waktu yang dulunya, Tio yang selalu bersikap manis kini berubah acuh. Ia lebih memilih banyak menginap di rumah orang tuanya sendiri dengan alasan capek. Jarak rumah sakit tempatnya bekerja ke rumah ibu Mia membuatnya sering merasakan kelelahan, sehingga dia tidak bisa berkonsentrasi bekerja. Tetapi Tio juga selalu menolak tiap kali Mia menawarkan mereka untuk mengontrak rumah yang lebih dekat. Kasihan ibu, tolak Tio waktu itu. Ibu kita aja ke sana, ajak Mia lagi. Kan nanti aku bisa ngelamar sebagai guru di sekolah lain yang lebih dekat dengan rumah sakit, Mas. Jadi kan kita nggak perlu berjauhan lagi seperti ini. Namun Tio tetap menolak. Alhasil, kini dia pun hanya pulang seminggu sekali. Setelah sampai di rumah pun, dia juga tidak banyak bicara. Waktunya dihabiskan dengan bermain handphone atau tidur seharian. Hari itu Mia melamun menatap makanan di atas meja. Perutnya keroncongan karena belum makan sejak tadi pagi. Tapi selera makannya belum juga datang. Loh, kenapa hanya dipandangi? Ayo makan, ujar ibunya yang telah duduk lebih dulu menghadapi meja putrinya itu. Ia memaksa senyuman. Dia duduk di samping ibunya lalu mulai menyendokkan nasi. Tidak banyak yang diambilnya. Ambil lebih banyak lagi. Mia menggeleng, sudut matanya turun ke bawah. Ketika bibirnya mencoba tersenyum. Selera makanmu, kenapa lagi? Karena Tio sudah tidak pulang 2 minggu ini. Mia menundukkan wajah, menyembunyikan matanya yang mulai berembun karena ucapan ibunya. Mia memang risau memikirkan Tio yang tidak kunjung pulang selama 2 minggu ini. Kamu sudah telepon dia? Enggak, Bu. Mia menjawab dengan suara bergetar, menahan tangis. Ibunda Mia terdiam. Dia memang sudah berusaha untuk tidak ikut campur di dalam pernikahan anaknya. Tetapi sedikit banyak dirinya tahu jika ada yang tidak beres. Bahkan pernah sekali waktu dia melihat lengan Mia berwarna biru keunguan. Anaknya pun segera menjelaskan jika memar itu timbul karena tidak sengaja membentur pintu. Alasan yang tentunya tidak dipercayai oleh Kartika. Apalagi memar tersebut muncul usai pertengkaran antara Mia dan juga Tio. Sore itu Mia akan pergi ke rumah Mas Tio. Celetuk Mia setelah terdiam beberapa saat. Lagi pula sekarang sudah waktunya Mia datang berkunjung ke sana. Ibunda Mia terdiam. Berat rasanya melepaskan Mia pergi seorang diri ke rumah orang tua Tio.
Namun rematik yang kembali kambuh menyerang kakinya membuat Kartika tidak bisa berjalan cukup jauh. Kamu yakin suamimu udah marah kalau kamu menyusul ke sana? Sebagai istri, Mia harus tahu keadaan Mas Tio, Bu. Jangan sampai dia sakit keras tanpa sepengetahuan Mia. Ibunda Mia setuju. Nanti kamu bawakan pisang dan mangga. Kebetulan ibu juga baru saja selesai panen. Sore harinya Mia sudah bersiap pergi. Nina yang kebetulan pulang, dia pun ikut untuk menjadi pengemudi motor mengantar Mia pergi ke kota tetangga. Menuju tempat yang menjadi kediaman suaminya itu Tio. Kenapa sih Mbak? Kenapa sih Mbak? Bisa-bisanya Mas Tio itu lupa pulang, lupa istri. Nina memasang helm sambil terus menggerutu. Dia lelah baru saja pulang, tetapi sudah disuruh keluar lagi. Mia mencubit pinggang adiknya kencang-kencang hingga adiknya meringis kesakitan. Namun cara itu ampuh untuk membuat mulut Nina terdiam. Agar mulut Nina tidak lagi mengomel. Selama perjalanan dengan sunyi, keduanya dalam pikiran masing-masing. Mia resah dengan tingkah Tio. Berbagai pikiran buruk melintas di benaknya. Lalu secepat mungkin, pikiran itu pun ditepisnya. Pernikahannya baru saja menginjak usia 3 tahun. Masih saja terbilang mereka adalah pengantin baru. Tidak mungkin juga kalau Tio berpikiran untuk berpisah. Namun, jika dibandingkan dari awal perkenalan mereka, sikap Tio memang berubah drastis. Mbak, panggil Mia agak tenang, hingga suaranya yang semula tidak terdengar oleh Mia, hingga dia terpaksa memanggilnya sekali lagi. Mbak Mia, panggil Nina sengit. Apa sih? Mobilnya Mas Tio warnanya hitam kan? Pertanyaan tidak penting itu membuat dahi Mia berkerut. Iya, mobilnya hitam. Kamu sudah sering lihat kan? Kali ini Nina pun kembali bicara. Disebutkannya deretan angka plat mobil Tio, namun suaranya bergetar saat menyebutkan angka tersebut. Bahkan dia berhenti di pinggir jalan sambil menuju ke arah mobil hitam yang tidak jauh dari mereka. Mobil itu diparkir di depan minimarket. Pintu pengemudi terbuka lebar, disusul dengan perempuan yang baru saja keluar. Jantung Mia berdenyut perih kala ia melihat seorang perempuan sedang memeluk Tio mesra ketika melangkah masuk ke dalam minimarket. Lida, ucap Mia keluh saat melihat suaminya merangkul juga bahu perempuan yang ada di sampingnya. Lalu mengecup dahi perempuan tersebut, tapi gerakannya terhenti ketika ia menyadari jika ada orang yang mengikutinya. Mia, sentak Tio, kakinya lalu melangkah surut ke belakang karena terkejut. Tapi perempuan di dekatnya itu menarik Tio agar tidak menjauh. Perempuan itu lalu berpaling ke belakang, tersenyum lebar, lalu menyandarkan kepalanya di bahu. Mia, apa kabar? Air mata Mia menetes deras, hangat membasahi pipinya yang semakin pucat. Dia tercengang seperti patung. Bibirnya bergerak tapi tidak ada suara yang keluar. Mia terkulai jatuh dalam pelukan adiknya. Kegelapan yang menyesalkan terasa menyenangkan baginya saat ia dibanding harus menerima kenyataan bahwa Tio suaminya itu berselingkuh dengan putri tetangganya sendiri. Tetangga yang pernah mencercanya sebagai gadis perawan tua itu. Tio tidak meminta maaf atas perselingkuhan yang sudah dipergoki oleh istrinya sendiri. Dia bahkan menjatuhkan talak saat itu juga. Mia menerima perpisahan itu dengan mulut tertutup merapat. Dia tidak menangis, bahkan matanya kering, sama sekali tidak ada air mata. Akan tetapi dia memutuskan untuk pergi sebentar dari rumah dengan alasan menenangkan pikiran. Ibunda Mia dan juga Nina menerima saja mereka. Tahu jika Mia sedang terpukul hebat, hanya saja mereka tidak tahu bahwa Mia bukan sedang liburan, melainkan ia pergi ke rumah dukun untuk melampiaskan rasa sakit hatinya. Sarah, teman baik Mia di sekolahnya dulu, bersedia mengantarkan Mia pergi ke rumah si dukun. Dia tersenyum lebar kala melihat reaksi Mia ketika tiba di rumah tujuan mereka. Ini rumah Pak Kliwon yang kamu ceritakan kemarin, Sar. Sarah mengedipkan sebelah mata, menggoda Mia yang kebingungan. Aku bisa nebak apa yang ada di pikiran kamu. Pikirkan kalau rumah Pak Kliwon itu harusnya bangunan gubuk dan bukan bangunan rumah mewah. Mia mengangguk pelan, lalu tersipu malu. Begitu sadar pikirannya dapat ditebak dengan mudah oleh Sarah, terlebih ketika perempuan dengan pakaian serba merah itu terpingkal-pingkal menertawakan pemikirannya yang terlalu dangkal. Untuk menutupi jengah, Mia memilih mengamati
keadaan sekeliling rumah Bakliwon yang terletak di tengah komplek perumahan yang ramai. Dilalui banyak orang, dikelilingi oleh pagar tinggi yang membuat orang lain tidak dapat mengintip ke dalam, kecuali gerbangnya terbuka lebar. Sesekali terdengar pekikan anak-anak yang tengah bermain di dekat rumah Bakliwon, sangat jauh dari dugaan Mia semula. Dalam bayangannya ketika akan berangkat, bahwa rumah Bakliwon terletak di pinggiran hutan terpencil dari banyak orang, berdinding reot dan juga dinaungi pohon tua. Jelas bukan bangunan berlantai 2 dengan aneka rupa tanaman hias yang menghiasi pekarangan seperti yang ada di hadapannya ini. Nyaris setengah hari setelah mereka habiskan untuk menempuh perjalanan ke kediaman Bakliwon, badan mereka masih terasa pegal karena terlalu lama berada di dalam mobil. "Kapan kita dapat giliran masuk ya?" ucapnya sambil menggerakkan kakinya dengan gelisah. "Tunggu sampai nomor antrian kita dipanggil." Bibir Mia sedikit mengerucut, tapi ia tidak membantah. Belasan orang masih memenuhi teras rumah Bakliwon. Sebagian duduk di bangku plastik yang telah disediakan. Sebagian sisanya memilih berdiri sambil berbincang-bincang pelan. "Selalu seramai ini?" Biasanya lebih ramai dari ini," bisik Sarah kepada Mia. "Kita itu dapat nomor antrian terakhir." "Baguslah." "Bagus," Sarah mengaku. Mia mengguncang tangan temannya karena ia merasa penasaran apa bagusnya dapat nomor terakhir. "Kamu ini, nantinya kita bisa berkonsultasi lebih lama." Selesai berbicara, Sarah lalu memilih menyibukkan diri dengan handphone yang kembali berdiri. Suaranya renyah ketika berbincang dengan seseorang di seberang telepon. Sedangkan tangan Sarah mengibaskan pada Mia seolah meminta untuk jangan ikut campur mengusiknya. Sementara waktu, Mia terlihat kusut, diremasnya ujung kemeja dengan kuat, membuat kainnya menjadi kusut. Mungkin suatu hari nanti, Mia akan menyesali keputusannya hari ini, tapi dia akan lebih menyesal jika melarikan diri begitu saja. Semalam dia bergadang hanya untuk berbicara dengan Sarah, mencurahkan semua ketakutan dan kegelisahan yang ada di dalam hati. Bagaimanapun juga dia adalah manusia biasa yang sejak kecil telah diajarkan bahwa setan itu adalah makhluk licik dan menyeramkan. Andai saja ada pilihan lain, dia tidak akan menggunakan cara ini untuk membalas sakit hatinya. Temannya menatap lekat-lekat Mia, lalu ia bertanya, "Bukannya manusia kadang lebih kejam dari setan ya?" Lidah Mia langsung keluh kala mendengar pertanyaan Sarah. Hidupnya sendiri adalah bukti bahwa manusia bisa bersikap lebih jahat daripada makhluk yang bernama setan. Air matanya menyeruak, perih hingga ia segera menutup mata, menahan lelehan panas yang mengancam turun kapan saja, tanpa mengerti kondisi tempatnya berada. "Baru pertama kali kesini ya Mbak?" tanya seseorang perempuan menyapanya pelan. Mia memalingkan wajah ke asal suara, lalu tercekat begitu ia melihat wajah dengan jerawat dipenuhi wajahnya. Besar wajahnya membuat perempuan yang tampaknya lebih tua dari Mia itu buru-buru mengenakan masker. Namun jerawat di sekitar dahi masih terpampang jelas. Benar ya, saya baru sekali kesini," Mia menjawab cepat, berusaha menutupi keterkejutannya yang begitu jelas terlihat. Sudah terlambat, perempuan yang ada di depannya itu terlanjur menunduk untuk menyembunyikan rasa tidak percaya dirinya yang kembali hancur karena reaksi Mia. "Maaf, tadi saya sedang melamun dengan keras." Mia berbicara lagi untuk memperbaiki keadaan yang terasa suram. "Saya kaget karena Anda tiba-tiba mengajak bicara." Perempuan itu menggeleng singkat. "Wajar saja kalau Mbak terkejut, apalagi melihat wajah saya yang seperti ini." Baunya bergetar pelan, disusul oleh tawa pendek. "Harusnya saya sudah terbiasa, tapi tetap saja rasanya tidak menyenangkan." "Maaf," ucap Mia tidak enak hati. Diliriknya Sarah yang masih mengobrol dengan seseorang di handphone. Dia tidak tahu menahu dengan kejadian barusan. "Gak apa-apa Mbak, jangan merasa gak enak hati loh. Nasib kita sama, datang ke sini untuk meminta pertolongan dari Bakliwon karena nasib kita yang kurang beruntung." Mia mulai bisa menarik napas lega ketika perempuan itu mulai menegakkan tubuh walau tetap menyembunyikan wajah di balik masker dan rambutnya yang tergerai ke depan. "Sudah berbagai obat jerawat saya coba, tapi percuma. Pergi ke dokter pun tidak ada yang memberikan hasil memuaskan. Ada tawaran sih untuk tindak lebih lanjut, sayangnya uang saya gak cukup."
sehingga ya saya hanya bisa pasrah menerima nasib. Dilengkangkannya kepala sehingga membuat rambutnya ikut bergerak dengan pelan. Mungkin semuanya akan berjalan baik-baik saja. Kalau saya tidak menyukai seseorang, hidup saya akan lebih mudah. Andai saja saya tidak mengenalnya. Ada perasaan risih di hati Mia kala mendengar curahan hati orang yang tidak dikenalnya. Akan tetapi ada terselip sedikit iba karena nasib perempuan buruk rupa tersebut. Lelaki itu karyawan baru di kantor saya. Awalnya dia bersikap begitu baik, ramah, dan selalu menolong, membuat saya merasa tersanjung karena diperlakukan begitu manis. Karena sebelumnya tidak ada satupun laki-laki yang bersikap baik itu. Jadi salah enggak kalau akhirnya saya jatuh cinta, Mbak? Mia menggeleng. Tidak, dia tidak pernah mengatakan isi hatinya. Tapi saat itu saya anggap dia itu pemalu, sehingga saya berinisiatif bergerak lebih dulu, memintanya menjadi pacar saya. Kami itu sudah tinggal serumah. Semua biaya hidup saya tanggung, Mbak, karena dia baru mulai bekerja. Hidup kami itu awalnya bahagia sampai saya hamil. Tapi lelaki brengsek itu menolak bertanggung jawab. Bahkan dia berkata dia tidak sudi memiliki anak dari perempuan buruk rupa seperti saya. Suaranya kini berubah menjadi sangat parau. Ia mengangkat kepala menatap Mia dengan mata berkilat marah. Dan saya dengar Black Kliwon itu adalah orang sakti. Kalau memang kabar itu benar, saya ingin membuat lelaki itu bertekuk lutut, memohon ampun sebelum dia mati menahan rindu. Mata mereka bertatapan, lalu mengangguk satu sama lain. Mia tidak mengenal orang yang kini memandangnya lekat, tapi dia benar. Nasib mereka serupa, dipermainkan oleh lelaki. Kemudian dihancurkan begitu saja, ditinggalkan untuk meratapi takdir yang tidak adil pada mereka. Lelaki yang tingkahnya seperti setan bukanlah sebuah seharusnya dibalas juga dengan tindakan serupa. Dari balik pintu, muncullah seorang perempuan dengan rambut yang rapi. Uban mengintip dari sela-sela rambutnya. Sarah segera menyeret Mia agar mengikuti langkahnya, memasuki sebuah ruangan luas yang dipenuhi dengan aroma dupa. Sudah lama kamu tidak kesini, apa semuanya baik-baik saja kan? Tanya perempuan yang menyuruh mereka duduk. Ia duduk di balik meja rendah yang dihiasi dengan bunga beraneka ragam. Segelas kopi yang masih penuh berada di atas meja terbuka, tetapi tidak tersentuh. Benar, Bah, semuanya berjalan lancar, tapi tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Sarah menarik tangan perempuan yang dipanggil Mbak, mencium punggung tangannya dengan takjub. Mia pun mengikuti gerakannya dengan canggung. Hidungnya mengendus, bau menyengat pada tangan perempuan tua tersebut. Ini Mia, teman saya waktu sekolah dulu. Dia ikut ke sini karena ingin mengikuti jejak saya. Sarah duduk dengan takjub sambil memperkenalkan temannya. Nah Mia, beliau adalah Mbah Kliwon, orang yang buat hidupku selalu beruntung. Mbah Kliwon terkekeh mendapati Mia yang terpana sejenak. Kamu pasti mengira kalau aku ini laki-laki ya? Mia ikut tertawa walau canggung. Dia memang mengira jika Mbah Kliwon adalah lelaki tua dengan jenggot yang memutih. Namun bukanlah perempuan berpenampilan anggun. Seharusnya dia sejak awal itu tahu, bukan menebak-nebak. Yang tepatnya Mbah Kliwon tidak seperti dukun biasa yang dilihatnya di dalam sinetron ataupun acara lain di televisi. Namun keadaan suasana ringkuh itu tidak bertahan lama. Mbah Kliwon mencairkan keadaan dengan cepat, sehingga Mia mulai berani menceritakan masalahnya. Dia menganggukkan kepala, tapi wajahnya tetap datar, seolah permasalahan Mia bukanlah hal yang baru. Seakan hampir setiap hari dia mendengar persoalan serupa. Jadi, kamu itu ingin membalas sakit hatimu? Iya, Mbah. Hanya mau atau benar-benar mau? Benar-benar mau, Mbah. Kamu sanggup menerima semua resikonya? Tanya Mbah Kliwon. Sekali lagi Mia menegakkan kepala, tidak menyangka pertanyaan itu yang akan diterimanya. Dia pikir cukup membayar dengan sejumlah uang untuk memperoleh keinginannya. Sarah tidak berujar apa-apa. Dia masih duduk takjim di tempatnya tadi, membiarkan Mia berbicara dengan Mbah Kliwon tanpa instruksi darinya. Bagaimana? Mbah Kliwon bertanya lagi. Ujar Mia bingung. Aku bertanya seperti ini karena ingin memastikan bahwa dirimu bersungguh-sungguh dengan niatmu, karena tidak ada jalan untuk kembali begitu kau sudah memulai ritual. Mia menelan ludah.
Kala mendengar suara Bakliwon, tidak keras tapi terdengar tegas di telinganya, seakan memberikan kesempatan terakhir pada Mia untuk berpikir ulang sebelum ia mengambil keputusan. Saya siap, Bah, jawab Mia dengan suara setengah mencicit. Mata Bakliwon memicing mendengar jawaban Mia. Tidak akan ada penyesalan. Mia menggeleng kepala dengan mantap. Diam-diam menahan napas karena ditatap sedemikian rupa oleh Bakliwon. Dia pun baru bisa bernapas lega ketika perempuan itu mulai menoleh ke arah Sarah. Kamu sudah menjelaskan apa saja yang harus disiapkan. Sarah mengangguk lekas. Dia memang sudah menceritakan mengenai seluk-beluk ritual ini pada Mia. Walau ada satu bagian penting lain yang sengaja disembunyikannya yang akan diberitahukan begitu ritual hampir selesai. Sebenarnya ada yang harus kamu tahu, yang harus kamu lakukan itu tidak sulit. Kamu hanya perlu berendam di sungai sampai subuh. Mia menarik napas lega. Bukan masalah kalau hanya berendam di dalam sungai seperti permintaan Bakliwon. Sekarang kamu beristirahat saja untuk mempersiapkan ritual. Besok malam sisanya serahkan padaku. Tandas Bakliwon seakan tahu apa yang ada di dalam pikiran Mia. Lantas Mia berseru agak nyaring memanggil pembantu yang segera datang dengan terpokok-pokok. Antarkan Mia ke kamar tamu. Jangan lupa siapkan makan malam untuknya. Mia segera undur diri tanpa diiringi oleh Sarah temannya. Dia mulai berbicara dengan Bakliwon, berbisik-bisik mengenai syarat terakhir yang harus dipenuhi oleh Mia. Di akhir ritual keesokan malamnya, Mia terkejut ketika diajak berbicara oleh Sarah. Hah? Aku pergi sendirian? Mia begitu Sarah memberitahukannya apa yang harus dilakukan. Sarah memberikan syarat agar Mia memelankan suara ditolehnya kepada kanan dan kiri, lalu menepuknya dengan Mia. Hati-hati, jangan sampai ada orang lain yang mendengarnya. Mia mendengus kesal, tapi segera menuruti permintaan Sarah. Malam seperti saat ini memang rawan jika berbicara dengan suara agak kencang. Rawan terdengar oleh orang lain yang tidak memiliki kepentingan dengan mereka. Tapi kenapa aku harus pergi sendirian? Bukannya kamu sudah berjanji akan menemaniku? Bisiknya resah. Ya, siapa yang tidak gelisah kalau harus pergi ke sungai yang terletak tidak jauh dari pemakaman seorang diri di tengah malam pula. Sedangkan hujan masih turun tidak berhenti sejak tadi sore. Aku ini hanya boleh nganterin kamu sampai sini saja. Sisanya itu tergantung sama kamu. Apakah kamu berani melanjutkan ritual atau kalah dengan ketakutanmu sendiri? Sarah berbisik tajam. Jangan sampai gagal. Ingat, apa tujuan utamamu? Suara tetesan air hujan terdengar nyaring menerpa atap bangunan kecil tempat mereka berada sekarang. Sebuah pos ronda kecil yang berada di pinggiran komplek tepat itu menjadi persinggahan Mia dan juga Sarah sebelum menuju pemakaman umum. Angin bertiup deras menambahkan dingin hawa malam. Walau sudah mengenakan jaket, hawanya tetap terasa menusuk tulang hingga gigi-gigi Mia gemeletung. Jangan terlalu banyak pikiran, pergi sana, sahut Sarah. Mia pun akhirnya keluar dari pos ronda membiarkan temannya itu basah karena hujan yang turun dengan deras. Bagaimana kalau ada orang yang datang? Bisa-bisa aku akan ditangkap dan dikira orang gila karena nekat kungkum di tengah air malam. Sarah lidahnya berdecak, kemudian dia pun memutar tubuhnya. Kamu tuh mikir gak sih? Kamu itu beruntung sekarang hujan deras. Sempurna Mia. Mia menatap Sarah lekat-lekat, meminta dukungan sekaligus pengertian dari temannya. Namun perempuan itu justru memainkan kunci motor dengan sebelah tangan. Aku pulang dulu ke rumah Bakliwon. Subuh nanti aku akan datang menjemput. Usahakan kamu sudah memperoleh apa yang kamu mau. Mata Mia melebar, tapi ia tidak sempat berkutik karena Sarah telah meluncur pergi dengan sepeda motor pinjamannya, meninggalkan Mia seorang diri di tengah kegelapan malam. Dalam tempo singkat kelebatan jasa hujan, Sarah yang diterangi oleh lampu motor pun lenyap di balik tikungan, membuat Mia semakin merinding ketakutan. Karena sadar dia tidak mungkin lagi mundur dari pilihannya. Hujan semakin deras, jaket Mia kini telah basah kuyup sehingga terasa berat di tubuh. Dilepaskannya lalu dilempar ke pos ronda, begitu saja. Sudah terlanjur basah, tidak ada gunanya lagi mencoba menyembunyikan diri di balik pakaian basah. Begitu juga pilihannya untuk menjalani pesugihan dari Bakliwon. Perjalanan jauh yang telah ditempuh dan berbagai persyaratan telah dipenuhi.
Kini Mia harus menjalani keputusan yang telah membuat dirinya sendiri tanpa paksaan dari orang lain. Angin berderu kencang. Ranting akasia yang tumbuh di pinggir jalan meliuk tidak menentu arah. Menuruti kehendak angin membentuk tarian aneh. Di tengah kesunyian malam, waktu takut, Mia memaksakan kakinya untuk mulai melangkah maju, menyeberangi jalan menuju pemakaman yang terbentang luas di depannya. Seperti kata Sarah, malam ini sempurna untuknya. Para peronda yang biasa berkeliling kampung untuk menjaga keamanan perumahan mengambil keputusan yang lebih bijaksana, ya, memilih berkeluh di balik selimut tebal dibandingkan bermandi hujan di tengah malam. Hanya ada suara katak yang terdengar memecah kesunyian malam, membuat Mia tidak merasa terlalu kesepian. Walau hanya ditemani oleh nyanyian katak karena menyambut hujan yang tidak henti. Sungai yang dia tuju berada persis di belakang area pemakaman. Dia hanya harus memutari pagarnya untuk bisa mencapai pinggiran sungai. Mia mempercepat langkah, tidak mempedulikannya lumpur yang menempel di pakaian karena berjalan terlalu cepat. Mata yang mulai terbiasa dengan kegelapan membuatnya dapat bergerak lebih mudah tanpa tersandung batu nisan. Tangannya memang menggenggam senter, tapi dia tidak mempergunakannya sama sekali. Walau tahu dirinya seorang diri, tapi Mia enggan bersikap ceroboh. Mia ingin membalas dendam, bukan sebagai orang bodoh yang dipermalukan karena melakukan ritual hitam. Langkah Mia terhenti ketika ia tiba di tepian sungai. Kakinya melangkah hati-hati agar tidak terpleset jatuh ke kali. Senter dinyalakan sesekali untuk memastikan dia tidak salah meletakkan kaki. Sepertinya ini memang benar tempatnya, ujar Mia yang segera disusul dengan tawa. Mungkin dia memang sudah gila karena berbicara seorang diri dan tertawa pun sendirian. Mia menenggelamkan diri mengusir berbagai pikiran yang membuat benaknya terasa riuh. Dia memandangi pohon akasia besar yang tumbuh mencolok di tepi sungai. Mbah Kliwon menyuruhnya untuk tetap di bawah pohon akasia. Seluruh pakaian melekat di tubuhnya pun harus ditinggalkan. Pakaiannya yang penuh lumpur-lumpur. Ketika Mia tergelincir, dia meringis menahan sakit. Semangatnya turun secara perlahan. Hampir saja dia menyerah. Andai bayangan Tio tak melintas di depannya. Mia menggigit bibir kuat-kuat, sedikit asin terasa olehnya. Saat mengecap darah dari luka bibir, dia tidak bisa menyerah sekarang dan membiarkan dirinya kembali diinjak-injak oleh orang lain. Tenaganya pun seolah pulih seiring dengan semangat yang kini kembali menggebu. Bagai kesetanan, Mia langsung melepas seluruh pakaiannya dan langsung masuk ke dalam air dingin. Dinginnya air sungai membuatnya menggigil kedinginan. Giginya gemeletup, tetapi dia tetap berusaha menahan dingin. Mata Mia dipejamkan rapat-rapat, bahkan ketika aroma anyir mendekati, busuk menyapa indera penciuman Mia. Butuh kendali sepenuh tenaga agar dia tidak muntah. Seketika mata Mia terpejam, kelopak matanya terpejam seluruhnya, sontak ada yang bergerak, tetapi dia berhasil menahannya tepat waktu. Lagi-lagi karena ia ingat akan petua dari Mbah Kliwon yang menuntut Mia agar tetap berkonsentrasi dengan ritualnya. Mia, namanya dipanggil lagi, tapi kali ini suaranya terdengar suara seperti Nina. Bibir Mia berkedut pelan. Kali ini setan yang mengganggunya tidak akan berhasil. Dia tahu pasti Nina tidak mungkin menyusulnya ke sini. Merasa gagal menarik perhatian Mia, membuat setan pengganggunya itu semakin berani. Sebuah benda berat terdengar jatuh, menggelinding, lalu tercebur ke dalam sungai air. Gemericik kuat ke wajah Mia disertai gelombang besar. Mia tetap menutup mata. Mulutnya terus merapal mantra yang sudah diberikan oleh Mbah Kliwon. Perempuan tua itu telah memberikannya mantra yang harus terus dibaca hingga Mia nanti bertemu dengan sosok yang akan memberikannya sesuatu. Namun tubuhnya menjelang ketika ia merasakan ada benda asing yang menyentuh lehernya. Mia gemetar saat menyadari jika itu adalah lidah bercabang. Lidah ular bersisik kasar menyapu kasar kulit Mia, diiringi oleh desis diri yang membuatnya semakin gemetar. Ular itu berukuran besar, setidaknya hampir sama besar dengan pergelangan tangan Mia. Dia takut ular yang merayap tubuhnya itu bukanlah makhluk jadi-jadian, melainkan hewan melata. Biasa, hewan melata yang mungkin merasa terusik atas kehadiran Mia malam ini. Jangan pernah membuka mata. Suara Mbah Kliwon terdengar seperti geledak di tengah. Mia seakan perempuan itu berada di dekatnya, terus mengawasi agar mata Mia mengulangi
tidak mengulangi kesalahan yang sama. Mata Mia pun kembali terpejam rapat. Walau napasnya tersengal karena ketakutan, ular yang tadi segera merayap kini terasa membelit tubuhnya dengan kencang. Mia tidak berkutik, tidak bisa membuka mata, berteriak apalagi berlari kabur dari tempatnya berada. Dia harus bersikap patuh walau hampir menangis ketakutan. Untungnya ketakutan Mia tidak berlalu lama. Dia merasakan ular yang melilit kuat di dada Mia mendadak hilang lenyap, tidak berbekas. Napasnya pun kembali lega sehingga Mia dapat menarik napas dengan tenang. Rupanya ular itu hanyalah salah satu jelmaan setan yang menggoda Mia. Niat untuk menguji dirinya, apakah masih bisa bertahan dengan tekadnya. Mia terus berendam di dalam sungai. Dia sendiri tidak tahu sudah berapa lama ia berada di sana. Tangannya sudah mati rasa sejak tadi. Begitu pula bagian tubuhnya yang lain, hanya indera penciumannya yang berfungsi dengan baik. Walau samar tetapi dia dapat merasakan aroma busuk kini sudah berganti dengan wangi bunga Kamboja yang membuatnya saat itu terlena. Sungai yang tadinya tenang perlahan kini mulai bergerak. Gelombang-gelombang halus menerpa tubuhnya menjadi pertanda bahwa Mia sudah bisa membuka mata. Sosok tubuh dengan raut wajah ular biasa cantik kini berdiri di hadapannya, mengembang di atas air dengan bendar lembut yang mengelilingi tubuhnya. Apa yang kamu inginkan? Kecantikan dan balas dendam, Nyai, jawab Mia tenang. Perempuan di hadapannya tersenyum lebar. Sarah menjemput Mia seusai janjinya. Dia pun segera menyuruh Mia menemui Bakliwon yang sedang menunggunya di kamarnya. Makanlah dulu, ujar Bakliwon. Saat Mia masuk, disodorkannya nampan berisi ayam yang sudah dipanggang hingga kecoklatan. Meskipun tidak ada sayuran mendampingi ayam itu, berhasil menggoda selera makan Mia. Jangan hanya dilihat, ayo cepat makan. Kamu pasti lapar setelah berendam dalam sungai yang dingin. Mia mengangguk cepat tanpa niat membantah perintah dari Bakliwon. Segera ia mendekati ayam yang masih mengepulkan asap. Habiskanlah semuanya. Bakliwon menyodorkan segelas kopi yang masih panas pula. Kalau sudah selesai, kamu boleh keluar dari ruangan ini dan bersiaplah pulang ke tempatmu lagi. Usai berbicara, Bakliwon lalu beranjak dari tempatnya duduk, keluar lebih dulu dari kamar untuk memberi kesempatan Mia makan dengan leluasa, tanpa merasa risih padanya. Mia memandangi makanan yang telah disiapkan Bakliwon. Dengan susah payah, pemilik rumah sekaligus guru spiritualnya itu telah bersusah payah menyiapkan hidangan panas ini untuknya. Tentu saja, Mia harus menghabiskannya untuk menghargai niat baik dari Bakliwon. Tangan Mia terulur mengambil ayam panggang utuh tersebut. Perut Mia memang sudah kosong karena tidak terisi makanan sejak tadi malam. Digigitnya bagian paha yang gemuk itu dengan rakus. Aduh, kunyahan Mia terhenti saat mendengar Pegi kesakitan. Matanya melirik ke sisi kiri dan kanan, mengira jika ada orang lain bersamanya. Di dalam ruangan, mungkin saja itulah Sarah yang berniat mengusiknya. Ketika ia tengah makan, namun di dalam ruangan tersebut kosong. Hanya ada Mia dan juga 2 ekor cicak yang menempel di dinding. Mia mengangkat bahu, memutuskan untuk kembali makan. Semakin dia cepat selesai, semakin cepat urusan ini berakhir. Mia pun bisa pulang setelah menerima ilmu pengasihan yang dijanjikan oleh Bakliwon. Daging ayam dirobeknya dengan penuh nafsu. Lantas, dia pun mendecap puas bumbu olesan pada ayam panggang, membuatnya terasa lebih lezat daripada makanan manapun yang pernah dia makan. Mia kini menyasar dada, tangan-tangannya bergerak kuat untuk memisahkan bagian daging dan tulang. Namun dia lagi-lagi tertegun karena telinganya mendengar jeritan kesakitan yang melengking tinggi. Ya, jeritan penuh rasa sakit dan penuh rasa putus asa. Mia terdiam sebentar, lalu memutuskan untuk mengabaikan apa yang baru saja didengarnya. Hanya jeritan biasa. Selama bukan penampakan mengerikan yang muncul, Mia masih bersikap tenang menghadapi suara itu. Sudah 2 hari Mia berada di dalam ruangan. Dengan penerangan redup ini, tidak terhitung berbagai jenis godaan yang dihadapinya. Mulai dari bau busuk, suara tangis berganti dengan teriakan, hingga sekelebatan bayangan tidak bertuah telah dihadapi Mia. Akan tetapi dia masih bisa bertahan dan terus membacakan mantra yang sudah diberikan oleh Bakliwon. Sampai gurunya itu membuka pintu ruangan dan memberitahu Mia bahwa ritualnya telah selesai. Beberapa kelopak bunga melati luruh
dari nampan berjatuhan ke lantai, tetapi tidak menarik perhatian Mia. Perhatian Mia tertuju pada arah lain, hingga ia tak menyadari kejanggalan yang terjadi di dekatnya. Udah selesai, Sarah menyebut Mia di dapur setelah mandi dan beristirahat sebentar. Kita bisa pulang. Begitu saja Sarah memiringkan kepala mendengar pertanyaan Mia. Butuh waktu beberapa detik sebelum ia paham apa yang sebenarnya ingin ditanyakan Mia. Tenang, kalau soal itu sudah kuurus. Sarah mengambil nampan di tangan temannya, kemudian mendorong Mia ke arah kamar mandi. Mereka sudah bersiap pulang saat Mbak Kliwon menyerahkan sebuah botol kaca kecil berisi minyak yang warnanya cerah. Oleskan minyak ini ke tangan orang yang kamu sukai. Aku jamin dia pasti akan tergila-gila. Tetapi minyak ini juga akan menjadi perantara bagimu untuk memperoleh kekayaan. Mia bertanya apa maksudnya. Tetapi Mbak Kliwon tidak menjawab lebih lanjut. Dia hanya menyuruh Mia untuk rutin melakukan ritual setiap bulannya. Sarah pun lalu mengantarkan Mia pulang. Ingat, kamu harus balas semua dendammu, Mia. Mia mengaku. Kini mereka sudah dekat ke rumah ibunya. Namun napas Mia tersentak ketika ia melihat bendera kuning berkibar di depan rumahnya. Warga berkerumun, mereka menoleh ke arahnya. Siapa yang meninggal? Ujar Mia saat turun dari motor Sarah. Mia! Ibunda Mia muncul dari tengah kerumunan. Dia langsung memeluk putri sulungnya sambil menangis kencang. Nina meninggal, nak. Wajah Mia seperti kapur. Seluruh panca inderanya tumpul. Seketika itu dia nyaris tidak mendengar apa yang dikatakan oleh sang ibu. Suara seperti cekikikan terdengar dari mulut Mia. Matanya berputar ke belakang ketika ia berteriak menyebut-nyebut nama Nina dengan rasa tidak percaya. Para pelayat pun geger kala mendapati Mia menjerit histeris, memekik seperti orang kehilangan akal sehat. Ketika mendengar adik kesayangannya telah pergi lebih dulu. Bumi terasa berputar. Mia kehilangan kendali atas tubuhnya sendiri. Ia terjatuh lantas merangkak ke dalam rumah, masih sambil memanggil-manggil nama adiknya. Nina! Mia meraung menyebut-nyebut nama adiknya. Mau tidak mau, dia teringat akan kejadian cerita Nina yang saat ia memakan ayam panggang pemberian dari Mbak Kliwon. Mungkin Nina sudah menjadi tumbal atas ritualnya semalam. Mia menjerit kencang memanggil-manggil nama adiknya. Mia hanya ingin membalas rasa sakit hatinya, bukan berarti dia rela untuk kehilangan adiknya. Mia terdiam, kemudian dia teringat akan pengkhianatan Tio. Matanya menyala. Ya, semua yang terjadi ini karena berawal dari Tio. Mungkin kalau saja Tio tidak berkhianat, Nina tidak akan meninggal dunia. Mia pun akhirnya mulai melakukan ritual. Dia merapalkan mantra yang sudah diberikan Mbak Kliwon. Foto menjadi pusat perhatian Mia, sementara ia terus merapalkan mantra. Di keesokan harinya Mia yang baru saja selesai mengajar dikejutkan oleh kemunculan Tio, mantan suaminya itu. Menatap Mia dengan tatapan yang sulit untuk diartikan. Aku tidak bisa tidur semalam. Aku memikirkanmu, ujar Tio. Mia tersenyum tawar, hatinya masih berdarah-darah. Tetapi tangannya dengan luas masuk ke dalam tas. Ia meraih minyak yang selalu dibawanya. Tanpa menaruh curiga, Tio mengulurkan tangan ke arah Mia. Dia senang ketika ulurannya disambut oleh Mio. Tio hanya sedikit berkerut ketika ia merasakan tangan Mia yang basah seolah terolesi minyak. Tidak butuh waktu lama untuk membuat minyak itu bereaksi. Tio langsung mengajak Mia pergi. Tingkahnya kini persis seperti remaja yang sedang jatuh cinta untuk pertama kalinya. Kamu semakin cantik, ucap Tio. Aku tidak pernah bosan menatap wajahmu. Bukannya dulu Mas Tio menjatuhkan talak karena bosan melihat wajahku yang terlihat lebih tua, saut Mia ketus. Sulit baginya untuk menyembunyikan rasa sakit hati. Tangan Tio meraih jari Mia, ingin menggenggamnya. Dengan cepat, namun Mia cepat menghindari. Ia berdiri tegak, dengan kedua tangan dilipat di dada. Bibirnya terkatup rapat dengan wajah yang kaku. Aku tahu, aku sudah banyak melukai hatimu, tapi tidakkah bisa kita mulai semua dari awal lagi? Aku bersumpah akan selalu membahagiakan kamu. Aku tidak akan pernah lagi membuatmu sakit hati. Suara Tio terdengar parang, seolah-olah ia tulus meminta maaf kepada Mia.
Seakan semua yang dikatakannya benar-benar berasal dari lubuk hati terdalam. Mia tidak menjawab, matanya tetap memandang lurus ke arah depan. Mungkin dia akan berubah pikiran, andai saja Tio mengucapkan ini semua sebelum Mia memilih jalannya sekarang. Namun, lelaki itu sudah terlambat. Mia terlanjur mengambil jalannya sendiri. Sekarang yang Mia rasakan hanyalah dendam untuk mantan suaminya itu. Apa yang dilakukannya kini tidak lebih hanyalah langkah untuk membalaskan dendam sakit hatinya di masa lalu. Aku tahu ini memang tidak pantas untuk dikatakan, tapi bagaimana kalau kita mencobanya memulai semuanya dari awal? Kenapa? Karena aku sangat mencintaimu. Karena selama ini perasaanku tidak pernah berubah. Hanya saja saat itu aku tergoda oleh rayuan gadis itu, sehingga aku sudah bodoh memilih untuk meninggalkanmu, sesal Tio. Sudut bibir Mia bergerak naik. Baginya yang dikatakan oleh Tio hanyalah omong kosong belaka. Berikan aku waktu untuk membuktikan semua ucapanku, tatap Tio sambil menarik lembut dagu Mia, mintanya untuk membalas tatapan lelaki itu. Lalu bagaimana dengan Linda? Aku dengar kalian akan segera menikah. Lidah Mia terasa tebal ketika ia menyebut nama Linda, perempuan yang sudah berhasil merebut suaminya itu. Biar aku yang mengurusnya, kamu tidak perlu merisaukan dia. Lalu dia akan datang melabrak dan menuduhku sebagai perempuan gatal yang mencoba menggoda calon suami orang. Mia melepaskan tangannya dari Tio yang menyentuh dagunya. Sudahlah, jangan pikirkan dia. Lalu Mas Tio akan mencampakkan Linda. Tio tertawa. Bukankah itu hukuman yang pantas untuk Linda karena telah memisahkan kita? Dan dia pantas mendapatkan karma yang sama. Lalu hukuman apa yang pantas untuk Mas Tio? Ucap Mia miring sambil tersenyum penuh arti. Apa Mas yakin aku akan menerima Mas kembali hanya dengan meminta maaf? Dan semuanya akan kembali seperti dulu. Tio tercengang mendengar ucapan Mia sejenak. Namun itu hanya sejenak. Karena setelahnya Tio kembali tersenyum. Aku akan menerima apapun hukumannya, asalkan kita dapat kembali seperti dulu. Mia tertawa di dalam hati. Dia menggelengkan kepalanya pelan. Kenapa dia bisa sepolos itu? Ya, Tio menganggap bahwa semuanya akan bisa kembali dengan begitu mudah. Kalau begitu, buktikan semuanya kepadaku, ucap Mia di telinga Tio supaya semuanya terdengar dengan jelas kata demi kata yang Mia ucapkan. Aku mau Mas Tio mempermalukan Linda di depan umum dan pastikan kalau Linda tidak akan punya muka lagi kalau bertemu denganku. Tio langsung mengangguk dengan cepat. Dia menyetujui apa yang diminta Mia kepadanya. Baik, aku akan melakukannya asal kau mau memberikan aku kesempatan sekali lagi. Mia lalu mengecup pipi Tio. Lantas dia bergegas pergi, meninggalkannya membuat lelaki itu terperangah kaget. Ia tidak mengira Mia akan mengambil inisiatif lebih dulu. Pulang dengan hati yang berbunga-bunga, senyumannya terus mereka bahkan saat ia bertemu dengan sang ibu. Dari mana kamu? Katanya izin gak kerja karena kurang enak badan, tapi masih keluyuran keluar, tegur Bu Wanti. Tio melepas jasnya tanpa menjawab pertanyaan sang ibu. Tadi aku ke tempat Mia. Loh, kamu kenapa ke tempat Mia? Bukannya kalian sudah berpisah? Aku mau rujuk, Bu. Jawab Tio langsung masuk ke dalam kamarnya. Bu Wanti memandangi suaminya Papa Isa. Dia tidak suka kalau Mia kembali menjadi istri Tio. Ya, perempuan itu hanyalah guru sekolah dan tidak pantas mendampingi anak sematawayang mereka. Pak, aku tidak mau ya kalau Tio kembali lagi sama Mia. Pokoknya Bapak harus kembali ke tempat kenalanmu itu, Pak. Kalau bisa, kita buat Tio membenci Mia selama-lamanya. Bibir Bu Wanti bergetar karena terlalu marah. Papa Isa tidak membantah ucapan istrinya. Mereka jugalah yang ternyata menjadi dalang perpisahan Tio dan Mia kala itu. Kita berangkat sekarang saja, Bu, putus Pak Isa. Keduanya lalu memutuskan menggunakan sepeda motor untuk menuju rumah kenalan Papa Isa. Jalan yang mereka tempuh tidak berupa aspal, mulut melainkan dominasi tanah berbatu sehingga lebih aman jika memakai motor saja. 2 jam perjalanan dihabiskan sebelum akhirnya mereka sampai
di rumah dukun kenalan Papa Isa. Rumah kecil di tengah kebun menjadi tujuan, yang terbuat dari papan dan dikelilingi oleh tanaman singkong yang tumbuh lebih tinggi. Tidak ada rumah lain yang dibangun di sekitarnya, hanya ada bangunan lapuk dengan atap seng tua yang menemani rumah itu. Itu pun dihuni oleh puluhan ayam yang berkokok. Ribut saat mereka tiba. Kok sepertinya sepi sekali ya Pak? Gak ada orang di sini. Apa mungkin sedang pergi keluar? Bu Wanti turun dari motor. Matanya terpicing saat mengamati keadaan di sekeliling. Rupanya bukan hanya singkong yang ditanam di kebun. Ada pula tanaman kacang panjang yang merapat di samping rumah. Sedang di ujung sana Bu Wanti melihat labu kuning yang menyembul di antara daun-daun lebarnya. Pak Darman itu biasanya ada di kebun Bu. Ayo kita tunggu saja sampai beliau muncul. Papa Isa melepaskan helmnya saat ia turun dari motor lalu mendekat ke arah kandang. Memperhatikan beberapa ekor ayam jantan tanggung di dalamnya. Sebagian berwarna hitam legam hingga ke paruhnya. Ayam cemani, gumam Papa Isa. Iya, sengaja aku ternak agar orang datang tidak lagi kebingungan mencari ayam cemani untuk ritual. Papa Isa terperanjat, kaget hingga kepalanya tidak sengaja membentur seng. Ia berbalik seraya mengusap kepalanya. Pak Darman, ucapnya sambil meringis menahan malu karena tertangkap basah mengintip kandang miliknya. Lelaki dengan kulit sewarna tembaga akibat terpanggang matahari itu tersenyum ramah. Usianya belumlah terlalu tua jika menilik wajah yang nyaris tidak memiliki kerutan, namun aura yang memancar dari lelaki yang bertelanjang dada itu jauh di atas usianya. Pak Isa yang sudah beruban pun langsung membungkuk dan mencium tangan Pak Darman, lantas memberikan isyarat kepada Bu Wanti agar mengikuti jejaknya. Bu Wanti menuruti petunjuk Papa Isa meskipun merasa canggung karena mencium punggung tangan lelaki yang lebih muda darinya. Aku mau cuci kaki dulu, kalian masuklah ke dalam lebih dulu. Dia pun lalu menunjukkan kakinya yang berlumuran tanah. Tunggu di dalam. Papa Isa mengangguk, kemudian menarik tangan Bu Wanti agar masuk ke rumah panggung di depan mereka. Kesempatan itu Bu Wanti gunakan untuk bertanya, Bapak Bandarisi mencium tangan orang yang lebih muda. Suaminya pun menoleh, memberikan isyarat agar Bu Wanti memelankan suaranya. Kemudian Papa Isa pun berisik, Pak Darman itu lebih tua dari kita Bu, umurnya sudah 80 tahun. Mulut Bu Wanti terbuka lebar mendengarnya. Dalam penglihatannya Pak Darman tidak terlihat seperti lelaki yang sudah berumur 80 tahun, melainkan terlihat seperti 40 tahunan. Tidak terlihat tua sama sekali. Dia sudah beberapa kali bertemu dengan Pak Darman, tapi baru kali ini ia tahu usia sebenarnya. Keterkejutan Bu Wanti belum habis ketika ia mendapatkan Pak Darman sudah menunggu di dalam rumah. 3 gelas kopi panas mengepul telah tersaji di atas nampan. Papa Isa melirik istrinya yang terkejut setelah mati. Tenang saja Bu, Pak Darman itu memang orang sakti, jadi gak perlu heran seperti orang bodoh. Bu Wanti berusaha menenangkan diri. Ia lalu duduk bersila di samping Papa Isa. Tetapi dalam hatinya ia masih bertanya-tanya, bagaimana bisa lelaki yang sudah ada di dalam rumah terlebih dahulu dari mereka. Jadi, ada urusan apa Papa Isa? Ini tentang anak saya, Mbah. Ya mungkin Mbah masih ingat dengan Tio yang pernah saya bawa ke sini beberapa waktu lalu. Pak Darman mengangguk, matanya terpejam mendengar nama Tio disebut. Mulutnya bergumam beberapa kali sambil menganggukkan kepala. Selama itu keningnya terus berkedut dan saat ia membuka mata tampak jelas ada sorot khawatir. Pak Darman pun berkata, Aku bisa melihat ada bayangan gelap di sekeliling anakmu, tapi tidak bisa menembusnya. Itu artinya apa, Mbah? Tanya Bu Wanti mendahului Papa Isa. Apa mungkin perempuan itu memakai sesuatu, Mbah? Dan mungkin saja bisa membuat Tio kembali padanya? Pak Darman menggeleng, lalu ia mengangguk, membuat pasangan suami istri yang ada di depannya semakin tidak mengerti. Aku belum tahu apa arti semua ini. Dia lalu menarik napas panjang dengan berat. Sulit sekali menembus selubung gelap yang sudah menyelimuti anakmu. Bu Wanti terpekur mendengar keterangan dari Pak Darman. Pak Darman mengulurkan tangan ke arah Bu Wanti dan Papa Isa. Kalian membawa foto perempuan itu. Sayang sekali, semua foto pernikahan Tio dan Mia telah dibakar.
Mereka tidak lagi memiliki foto Mia untuk ditunjukkan kepada Darman. Pak Darman, apa mungkin si Mia itu melet Tio ya agar kembali rujuk dengannya? Sulit untuk dipastikan, apalagi kalian ini tidak membawa foto perempuan itu. Pak Darman terdiam sebentar, matanya menerawang keluar. Tapi, kuharap kalian masih ingat nama lengkapnya dan nama orang tuanya. Ingat, bahkan saya ingat nama ibu kandung keluarga Mia. Bu Wanti buru-buru berkata, foto memang bisa dibuang, tetapi ingatan tidak bisa dilupakan begitu saja. Walau ia tidak pernah menyukai Mia, disebutkan nama yang diminta, tetapi Pak Darman menggeleng. Lelaki itu meminta agar namanya ditulis di atas selembar kertas. Bu Wanti merogoh tas, di mana ia selalu menyimpan buku kecil dan pulpen. Kebiasaan yang sering dilakukan oleh suaminya ternyata berguna untuk saat-saat mendesak seperti ini. Tangannya bergerak mantap ketika ia mulai menggoreskan nama Mia dan nama kedua orang tuanya. Setelah selesai ditulis, kertas pun diserahkan kepada Pak Darman. Kalian tunggu di sini sebentar, pinta Pak Darman. Seraya berdiri, kakinya melangkah maju ke sebuah kamar tanpa pintu. Hanya sehelai gorden lusuh yang menjadi pembatas, agar mata-mata penasaran tidak mengintip ke dalam. Bu Wanti dan Pak Faisal tidak berani berbicara, bahkan batuk pun mereka tahan sebisa mungkin. Kepala Bu Wanti menunduk ke bawah, menatap lantai tempat duduk saat di rumah itu. Sudah tua terlihat dari papan yang mulai merenggang, karena usia sebagian lantai terdengar berderak ketika diinjak, membuat Bu Wanti khawatir salah langkah saat berjalan. Lamunan Bu Wanti terputus karena colekan Pak Faisal di lengannya. Wanita yang berwajah tegang itu menoleh ke arah sang suami. Satu alisnya terangkat seakan bertanya, ada apa? Bibir Pak Faisal didekatkan ke arah telinga Bu Wanti. Kamu dengar gak suara itu? Kepala Bu Wanti dimiringkan, mencoba mencari suara yang dimaksud oleh suaminya. Suara apa? Bisikan Bu Wanti kepada Pak Faisal karena tidak kunjung mendengar suara yang dimaksud oleh Pak Faisal. Pak Faisal kemudian menunjukkan dagunya ke arah kamar yang tadi dimasuki sang pemilik rumah. Kok aku mendengar suara arangan kesakitan dari sana ya? Bapak ini mungkin salah dengar, ujar Bu Wanti. Coba ibu dengarkan baik-baik, ucap Pak Faisal keras kepala. Bu Wanti mengalah, kali ini ia berusaha menangkap suara yang dikatakan suaminya berasal dari kamar tempat Pak Darman masuk tadi. Semula ia tidak dapat mendengar apa-apa, tapi setelah beberapa saat akhirnya terdengar suara Pak Darman. Ia menoleh kepada Pak Faisal, raut wajahnya bertanya-tanya, walau tidak berbicara satu patah kata pun. Sepertinya Pak Darman ini mengalami kesulitan di dalam sana, bisik Pak Faisal lagi. Pak Faisal tidak sempat menyelesaikan kalimat keduanya, dikejutkan oleh suara benturan keras dari tempat yang sejak tadi menjadi pusat perhatian mereka. Bentakan marah membahana nyaring, tetapi lagi-lagi terdengar suara benda yang dihempaskan ke dinding begitu keras, sehingga rumah panggung tempat mereka berada ikut bergetar. Bu Wanti meraih tangan Pak Faisal, menariknya dengan erat agar mereka segera pergi. Namun Pak Faisal menggeleng. Kita tunggu di sini saja, Bu, seperti pesan dari Pak Darman, jangan kemana-mana. Baru saja Pak Faisal berbicara, gorden kamar tersingkap. Sepasang tangan menggapai keluar, disusul oleh sosok tubuh yang keluar. Pak Darman. Pak Faisal sontak berdiri, lantas berlari cepat menuju tubuh Pak Darman. Bu Wanti duduk tidak bergerak, matanya terbelalak lebar, tetapi mulutnya seolah terkunci sehingga tidak dapat berkata-kata. Dia hanya bisa menyaksikan bagaimana Pak Faisal mencoba membantu Pak Darman bangun, namun tangan suaminya ditepis kasar oleh sang dukun. Seakan tidak sudi disentuh oleh tamunya yang sangat membutuhkan bantuannya itu. Bu, ambilkan air. Bu Wanti tidak bergerak, hanya matanya menatap liar memandangi bibir Pak Darman yang saat itu mulai mengeluarkan darah segar. Bu, bentak Pak Faisal. Kali ini berhasil menarik kesadaran Bu Wanti. Ia terpaksa bangkit, membawakan sebotol air mineral yang dibawanya sejak tadi. Pak Faisal berusaha meminumkan air tersebut kepada Pak Darman yang sudah terlihat payah. Akan tetapi lagi-lagi bantuannya ditolak. Botol berisikan air mineral itu terlempar ke dinding, akhirnya tumpah membasahi lantai, menarik perhatian Bu Wanti yang sengaja mengalihkan tatapannya dari Pak Darman yang kini memuntahkan
cairan kental berwarna merah kehitaman. "Setan!" umpat Pak Darman. Pak Faisal berkesiap mendengar dirinya didamprat. Terlebih lagi matanya saat Pak Darman menatap tajam pada wajah lelaki yang tadinya tampak masih muda, kini mulai dipenuhi oleh keriput dan bercak hitam di seluruh bagian wajahnya. Wajahnya berkerut kusut, menandakan usianya yang telah renta. Mata Pak Darman berkilat merah. Kemurkaan mendapati dirinya yang merasa terjebak dalam masalah mereka. Masalah yang tidak pernah ditemuinya selama ini karena keterbatasan usia. Dirinya tengah berusaha mencari tahu tentang jati diri perempuan yang bernama Mia. Ketika mendadak ada tangan tanpa tubuh yang mendadak muncul persis di depannya, memperlihatkan kuku panjang berwarna gelap. Pak Darman tak sempat terkejut. Lehernya telah dicekik kuat hingga Pak Darman kesulitan bernapas. Cengkraman di lehernya begitu kencang sehingga pandangannya langsung memutih. Hanya suara tidak karuan yang berhasil Pak Darman keluarkan ketika ia melawan sebisa mungkin. Mantra yang seharusnya dihafalkan melalui mulut hanya bisa diucapkan di dalam hati. Tangan Pak Darman tak sanggup melawan tangan gaib yang sudah meremas lehernya. Pandangannya kian buram ketika sebuah keberuntungan datang. Ya, tangan itu mendadak longgar seolah merasakan mantra yang dibaca Pak Darman dalam hati. Kesempatan segera ia ambil. Pak Darman mendorong tangan itu hingga terlepas dari lehernya. Pak Darman baru terbatuk satu kali untuk melonggarkan napas, tetapi lawannya kembali menyerang. Kali ini ia menghempaskan tubuh Pak Darman hingga membentur dinding sampai lelaki yang tak lagi muda itu berteriak kesakitan. Dia masih beruntung karena punggungnya tak patah ketika dia mengerahkan seluruh tenaganya yang tersisa, lantas membentak lawan berwujud tangan tanpa tubuh itu untuk menciutkan nyalinya. Namun jangankan menciut, Pak Darman lagi-lagi dihempaskan ke dinding dan kali ini lebih kencang. Hingga Pak Darman sempat kehilangan kesadarannya. Selama beberapa saat, begitu tersadar, Pak Darman mendapati tubuhnya yang selama ini kencang mendadak keriput. Kumisnya terlihat memutih, sedangkan tenaganya lenyap begitu saja. Pak Darman tidak sanggup berdiri, sehingga ia hanya bisa merangkak keluar kamar mencari pasangan suami istri yang sudah membawa masalah besar baginya. "Pergi, pergi!" ujarnya dengan suara serak. Tangan Pak Darman dilambaikan ke arah pintu sebelum akhirnya terkulai kembali. "Pergi!" Wanti bergegas menarik tangan Pak Faisal, memaksanya agar segera keluar dari rumah tua tersebut. Kali ini Pak Faisal menurut. Umpatan dari Pak Darman membuatnya terkejut setengah mati, sehingga menurut semua kepada sang istri agar menjauh dan pergi. Tangan Pak Faisal gemetar ketika ia mulai menyalakan motor. Sesekali dia masih menengok ke arah belakang, setengah berharap kalau Pak Darman keluar dari pintu dalam keadaan baik-baik saja. Berharap semua yang dilihatnya tadi hanyalah mimpi, bukan kenyataan mengejutkan yang baru sekali ini ia lihat. Bu Wanti menepuk bahu Pak Faisal. Wajahnya sama pucat seperti Pak Faisal, tetapi Bu Wanti lebih bisa mengendalikan diri. "Ayo pulang, Pak. Kita ngobrol lagi setelah sampai di rumah. Aku khawatir kalau Tio nanti sudah pulang. Jangan sampai dia mencurigai kepergian kita." Pak Faisal mengaku. Lalu motornya mereka melaju pelan, sesekali melonjak di atas bebatuan yang menjadi jalan pulang. "Hati-hati, Pak," ucap Bu Wanti lagi. Di sisi kiri jalan ada jurang yang menganga lebar yang baru saja Bu Wanti berbicara. Motor Pak Faisal mendadak hilang kendali. Rodanya tergelincir berbelok ke arah kiri, lalu menerobos ilalang yang memisahkan antara jurang dan jalan. Bu Wanti dan Pak Faisal hanya bisa berteriak ketakutan, sedangkan motor mereka melaju kencang ke arah jurang. Sesaat kemudian tidak ada lagi terdengar suara jeritan, hanya suara benda keras yang terbentur di atas bebatuan berguling-guling sebelum akhirnya memercikan api. Keesokan harinya Mia dan ibunya dikejutkan dengan kedatangan Tio. Dia berbicara datar seolah tidak merasa sedih. "Ibu dan bapakku meninggal dunia karena kecelakaan." "Innalillahi. Lalu kenapa kamu sendiri yang kemari? Kamu bisa menyuruh orang atau setidaknya memberi kabar untuk telepon saja. Kami pasti mengerti. Lagi pula kamu harus mengurus pemakaman kedua orang tuamu." Saya kangen Mia, Bu," jawab Tio tidak memalingkan pandangannya dari wajah Mia. Wajah ibunda Mia berubah, tidak menyangka akan mendapat jawaban seperti itu. Mia hanya tertawa kala melihat ekspresi wajah ibunya.
Mia merasakan ada aura yang mengganggunya. Tidak perlu berotak jenius. Mia sudah tahu siapa yang mengirimkannya dan dari siapa. Sudah pasti orang tua Tiola yang ingin mengusiknya. Karena anak mereka mendadak bertingkah seperti orang sinting. Aura menyebalkan tersebut tidaklah bertahan lama. Bahkan matahari belum tergelincir ke arah barat ketika Mia kembali merasa tenang. Menandakan jika dirinya telah aman dari gangguan yang mengincar kelemahannya. "Aku tidak melihat ke sana ya mas." Ibunda Mia merinding mendengar jawaban yang baru saja diajukan anaknya. Begitu berbeda dibandingkan dirinya yang dulu terlihat begitu dingin sekaligus menjaga jarak. Mia terkesan lebih pendendam. Dia pun tidak terlihat sakit hati. Dia mengangguk tenang, lantas memeluk Mia dengan cepat. Walau perempuan itu segera menolak. "Aku kesini hanya untuk melihat wajahmu. Rasanya ada yang kurang. Kalau sehari saja aku tidak melihat wajahmu," ujar Tio sebelum ia berpamitan pada mantan mertuanya. Ibu Mia menatap tak berkedip ke arah mantan menantunya yang telah masuk kembali ke dalam mobilnya. Lelaki itu terlihat melambaikan tangan kepada Mia, tetapi perempuan itu tidak menggubris sama sekali. Mobil Tio melaju cepat, sementara tangan lelaki itu meremas kuat rambutnya. Karena rasa frustasi yang semakin dalam dan baru beberapa menit yang lalu ia bertemu Mia. Harusnya kerinduan itu tidak terlalu menyiksa, namun tak mengapa sekarang yang ia rasakan justru berkali-kali lipat lebih berat dibandingkan sebelum mereka bertemu. "Mas Tio," suara lembut terdengar memanggilnya dari samping. Tio melihat dan dia sadar betul suara itu hanyalah imajinasi Mia. Mia tidak mungkin masuk ke dalam mobil tanpa sepengetahuan Tio. "Mas Tio, Mia kangen." Bibir Tio digigit kuat setengah mati. Dia berusaha agar tidak menoleh ke samping, lantas menelan kecewa karena mendapati ruangan itu kosong tanpa Mia di sana. Ya, dia hanya berhayal karena terlalu merindukan Mia. Gigitan semakin kuat hingga terasa asing. Ya, darah mulai keluar dari luka bibirnya. Sentuhan kulit halus menyentuh pipi Tio, membuatnya terlonjak kaget. Lelaki itu tidak lagi menggigit bibirnya ketika menyadari tangan Mia lah yang tengah meraba wajahnya. Tio akhirnya berpaling dan terperangah begitu ia melihat Mia kini telah duduk di sampingnya, berpakaian serba merah sehingga menonjolkan kulit putihnya tanpa celah. Tio tersenyum begitu manis kepada Mia. "Mia?" tanyanya tidak percaya. Perempuan itu tetap tersenyum, bahkan saat itu ia menganggukkan kepala, mencondongkan tubuhnya, lantas menyapukan bibirnya ke pipi Tio. Tio bergidik ketika bibir dingin Mia mulai menyentuh pipinya, terlebih saat perempuan itu berbisik lembut di telinganya. "Aku rindu Mas Tio." Aku sama," ucap Tio. Dia terlalu terpukau pada wajah Mia sehingga ia tidak menyadari truk yang melaju kencang ke arahnya. Kabar kematian Tio tidaklah mengejutkan Mia. Dia menerima kabar itu dengan senyuman datar, lalu pamit pada ibunya dengan alasan ingin menengok keadaan di rumah Tio. Mia menolak tawaran ibunya untuk pergi bersama. Dia bahkan menganjurkan agar ibunya untuk duduk diam saja di rumah. "Dia tidak pantas menerima penghormatan dari ibu," ujar Mia tenang. Dirinya pun segera berpamitan tanpa menunggu jawaban dari ibunya. Namun dia tidak pernah datang ke rumah Tio. Mia justru pergi ke laut dan melemparkan botol berisikan minyak pemberian dari Pak Kliwon sejauh mungkin. Dia sudah berhasil membalaskan dendamnya dan sekarang yang ingin Mia lakukan hanyalah bertobat. Mungkin jalan perdobatan Mia tidak akanlah mudah, tapi dia akan terus berusaha melakukannya. Dan cerita pun selesai. Itulah teman-teman cerita yang saya bawakan kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat menjadikan pembelajaran untuk kita semua. Dan terima kasih untuk yang sudah mampir di channel ini. Semoga kalian dapat terhibur. Wassalam.